Kayak mencari buku di perpustakaan, waktu kamu belanja di supermarket atau di mall-mall gitu, seperti di Indomaret atau contohnya, itu kan bagiannya atau belanjaannya nggak dicampur semua itu produk, dipisah-pisah, di mana tempat minuman, di mana tempat daging, buah-buahan, alat-alat dapur, bumbu masakan kan dipisah. Jadi kalau kita mau cari, kita tinggal cari aja di bagiannya yang mana. Tuh, setelah belanja, masukin ke kulkas. Di kulkas juga kita nggak sembarangan masukin semua, Pak, barang atau bahannya ke dalam kulkas. Kita pilah-pilah dulu, daging baiknya masukin di mana ya, telur baiknya masukin di mana ya, minuman letakin di mana ya. Itu dia cara berpikir komputasional dengan cara memilah-milah kalau mau masukin kulkas. Tuh, lalu contoh lain deh, waktu kamu susah bagi waktu belajar dan main HP, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih membuat kamu berkembang gitu. Bagi waktunya jangan banyakkan main HP, satu. Lalu waktu PR kamu menumpuk, mana yang harus dikerjain duluan, yang lebih gampang mungkin atau yang lebih kumpulnya deadline-nya dibutuhkan secepatnya, mungkin besok. Berarti kamu harus kerjain itu dulu daripada PR-PR yang lain gitu. Itu satu. Lalu waktu kamu mau ujian. Kalau ujian juga yang mana yang harus kamu ambil materi-materi yang mau dipelajarin yang masuk ujian. Tuh, itu beberapa cara berpikir komputasional. Sampai sini ada mau ditanya? Jelas ya, berarti itu cuman inti intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional secara logis, sistematis dan efisien. Nah, berpikir komputasional ada 4 tahapan. Ini kita bahas intinya, nanti kapan-kapan kita dalamin. Itu adalah yang pertama, bentar Bapak share dulu. Biar kamu juga bisa baca. Kelihatan kira-kira pertama ada dekomposisi atau memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh kamu mau bersihin rumah, kamu kan hanya punya 2 tangan, jadi nggak bisa sekaligus dikerjain semua. Jadi kerjain dulu, bersihkan rumahnya, nyapu dulu, setelah itu ngepel, setelah itu buangin sampah, lalu boleh cuci piring. Itu kamu harus bagi-bagi dulu bagiannya. Jadi kalau ketemu masalah besar, pikirin dulu apa yang harus bisa dikerjain secara kecil-kecilan. Nanti baru selesai semua setelah dikerjain gitu. Itu dekomposisi namanya, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Lalu ada yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition, mencari kesamaan atau pola yang sering muncul. Contoh, tadi waktu kamu mau berangkat ke sekolah pagi-pagi, tiap hari nih kamu berangkat ke sekolah Senin sampai Jumat, tapi tiap hari Senin ada suatu jalan yang buat eh, kondisi di situ macet deh. Dan itu hanya terjadi di hari Senin. Minggu depan hari Senin gitu lagi, minggu depan hari Senin gitu lagi. Nah, kamu udah tahu bahwa itu adalah polanya. Itu yang namakan pola. Dia kejadiannya secara berulang. Senin macet, Senin macet, macet, macet. Dan karena kamu udah tahu bahwa di situ hari Senin macet, artinya ada beberapa solusi yang bisa kamu terapin. Contoh, datang lebih awal atau cari jalan yang lebih yang lain gitu contohnya. Itu namanya pengenalan pola. Paham ya? Lalu yang ketiga ada abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang nggak perlu. Tadi yang Bapak jelasin, kalau mau belajar untuk ujian, cukup fokus ke materi intinya aja yang sering keluar gitu kan. Kadang ada beberapa bapak ibu guru yang bilang waktu belajar, ini nanti yang kita pelajarin masuk ke soal ujian ya, tolong diingat. Nah itu kamu ingat, kamu catat, waktu mau ujian, itu yang kamu pelajarin, itu yang kamu dalamin gitu supaya yang kamu pelajarin juga nggak terlalu banyak pada malam itu, apalagi waktu kamu belajarnya hamil 1 malam, hamil 1 hari gitu, pelajarin semua, ternyata yang kamu pelajarin ada beberapa yang nggak masuk gitu. Itu namanya kita harus saring informasi yang penting dan mengabaikan yang nggak perlu, namanya abstraksi ya, ingat. Terus ada yang algoritma.
Algoritma ini sebenarnya pengertiannya gampang, adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti kamu pernah dengar algoritma nggak, Rainer? Pak, Atau Owen? Rainer dulu. Rainer pernah dengar algoritma? algoritma. Algoritma? Enggak. Nggak pernah dengar? Eh, iya benar. Pernah dengar? Tahu nggak itu apa algoritma? Nggak tahu. Nggak tahu. Kak Awan, Awan tahu pernah dengar? Pernah Pak, Tahu apa itu algoritma? itu ada di share screen-nya. Iya. Coba jelasin lagi. Bisa nggak? Eh, Membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Udah itu aja. Fokusnya adalah ke langkah-langkah apa aja yang kita lakuin dalam sebuah kegiatan. Contoh, masak mie. Masak mie juga ada urutannya. Rebus air dulu, masukkan mie, masukkan bumbu, aduk, sajikan. Itu udah termasuk algoritma. Jadi, kalau kamu sering dengar di mungkin algoritma Instagram atau algoritma TikTok, algoritma Facebook, itu artinya bahwa yang diprogram di dalam waktu membuat Instagram, contoh di Instagram ya, yang diprogram di situ algoritmanya adalah langkah-langkahnya supaya video-video yang kamu sukai muncul lagi yang sama masuk ke FYP kamu. Nah, itu langkah-langkah programnya apa ya supaya video-videonya muncul ke kamu lagi gitu. Itu namanya algoritma. Itu ya. Jadi Bapak tanya deh kalau misalnya untuk algoritma yang lain, untuk algoritma berangkat ke sekolah, Jessica. Kalau mau berangkat ke sekolah, algoritmanya apa aja? Dari rumah, Ya, dari begitu bangun. bangun tidur, terus mandi, enggak, siapin baju dulu, terus mandi, terus eh kalau siapin buku, terus habis siapin buku, pakai dasi sama belt, terus Oke. ke sekolah, Terus ambil ke tas sekolah juga. gitu ya. Nah, mungkin algoritma teman-teman kamu yang lain bisa berbeda dengan kamu ya, tergantung mereka yang lebih sukanya mana, lebih seringnya atau biasanya yang mana gitu. Jadi algoritmanya bisa berbeda-beda langkah-langkahnya. Coba yang lain, algoritma kalau mau mandi Melvin, algoritma apa? Algoritmanya apa aja Melvin kalau mau mandi? Kamu biasanya kalau mau mandi ngapain aja? Itu yang kamu pikirin Oh algoritmanya. ini Pak, kenapa tuh masuk ke kamar mandinya, siram, ya siram-siram lah air ke badan, habis itu sabunin, habis itu digosok, habis itu